Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa altcoin, sedikit warna hijau ya. Meskipun rasanya masih biru. Sebenarnya di tahun 2026, 2027 adalah tahun seto atau koreksi untuk harga Bitcoin sendiri. Sebelum menuju di halving Bitcoin selanjutnya, ya di tahun 2028. Biasanya 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin tersebut, Bitcoin kencang banget. Berarti kalau 1 tahun setelah halving Bitcoin 2028, 2029, ya perlu diperhitungkan banget. Dan kapan momen untuk memanfaatkan buy the dip tersebut? Ya sebenarnya tahun-tahun ini ya 2026, 2027 itu bisa dimanfaatkan sebelum di halving Bitcoin selanjutnya. Itu biasanya kalau kita lihat di kalender Bitcoin ya. Nah, terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang, untuk menahan beberapa kripto sampai di halving Bitcoin selanjutnya?" Yes, kalau saya sih pakai Bitget. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021. Nah, enak di Bitget, nggak ada namanya gangguan, nggak ada namanya pemeliharaan, tiba-tiba maintenance dan lain sebagainya. Enak dan lancar aja. Apalagi setiap perdagangan itu kan biasa ada biaya transaksinya. Nah, di Bitget itu nggak ada. Hampir dikatakan tuh 0%. Dan enaknya lagi, nih kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di deskripsi video, nah kalian klik di situ. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Ya, lumayan banget nih ya. Jadi klik aja di deskripsi video ini, selesaikan KYC kalian, registrasi kalian, dan kalian dapatkan otomatis kotak misteri senilai Rp500.000. Dan tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6200 SDT juga yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Dan yang kotak misteri itu otomatis ya. Jadi klik di deskripsi video, selesaikan KYC kalian, ya udah dapat kotak misteri. Lumayan banget, bisa beli Bitcoin, altcoin, ataupun kalian ambil sendiri gitu ya. Jadi lumayan banget, Rp500 loh ya, secara cuma-cuma dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto, karena banyak banget yang minta request tentang Pi. Nah, kita lihat hari ini Pi cukup lumayan naik ya. Bahkan volume perdagangan mereka di atas 9,52 juta dolar dengan market cap mereka di atas hampir 1 miliar dolar lah ya, 993 juta atau kurang lebih 1 miliar dolar. Dan peringkat saat ini adalah di peringkat 53. Dan untuk harganya di angka 0,089 dolar. Dan kita lihat di sini, mereka memiliki supply yang cukup lumayan banyak nih. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya itu ada 9 miliaran. Jadi saat ini udah nambah 11 miliaran karena semakin banyaknya dibuka. Jadi banyak yang mereka melakukan penambangan sejak tahun 2019, 20, 21 bahkan hingga 2024-an. Mereka menambang Pi Network. Nah, di situ kan mereka mendapatkan tokennya. Nah, wajar nggak mereka ingin ketika sudah open mainnet dan supply mereka tetap bertambah. Artinya maksimal supply ini adalah 100 miliar. Jadi pasokan yang beredar ini bakal terus bertambah hingga maksimal adalah 100 miliar ketika mereka membuka semua token mereka diperjualbelikan di bursa atau di exchange ya. Jadi peredaran ini bakal terus bertambah. Dan bagaimana solusinya, Bang, agar pemompaannya bisa terjadi juga bagi Pi? Ya, ini kalau kita lihat pengalaman saya bermain aset kripto ya, biasanya ada beberapa altcoin itu ada sistem pembakaran. Yang mana sistem pembakaran itu adalah pengurangan supply ya. Misalkan seperti Shiba Inu, mereka mengurangi supply hingga 50%. Nah, di sini kalau misalkan Pi melakukan pembakaran atau burning 50%, berarti kan tinggal 50 miliar Pi supply mereka, dan itu tetap ya. Dan ini nggak bakal bertambah. Jadi supply ini nggak bakal bertambah, dan berkurang itu bisa terjadi jika adanya sistem pembakaran. Makanya saya mendukung banget ketika tim atau Pi core team mereka ya adanya sistem pembakaran terhadap Pi. Makanya setuju banget. Nah, selain itu juga ditambah dengan beberapa event besar, kemudian ketika mereka ditambahkan di beberapa bursa besar atau exchange besar seperti Coinbase, bahkan Binance, biasanya ketika altcoin listing di sana itu terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Dan kita lihat di sini mereka sudah listing beberapa cek besar, termasuk ada di Bitget, OKX, Get.io, Kraken, kemudian Lbank, dan beberapa cek besar lainnya. Dan kalau kita lihat ya, ada beberapa announcement atau pemberitahuan secara resmi dari Pi Core Team. Ini kita lihat. Jadi ada beberapa pembaruan, termasuk ada menu samping aplikasi penambang Pi dan halaman profil aplikasi saat ini telah dirancang secara ulang. Dan sebagai langkah pertama dari pembaruan tersebut ya, itu bakal lebih luas. Pembaruan ini juga membuat informasi pionir yang penting dan fitur ekosistem lebih mudah ditemukan, bahkan dipahami dan dinavigasi. Jadi
Kalian klik aja icon titik 3 di pojok kiri atas aplikasi penambangan Pi untuk melihatnya, karena aplikasi penambangan merupakan bagian sentral dari pengalaman Pioneer dan antarmukanya telah mendukung pertumbuhan komunitas Pi hingga lebih dari 60 juta pioneer seluruh dunia yang terlibat. Dan perubahan pada desain dan pengalaman penggunanya itu harus diperkenalkan secara bijaksana dan bertahap untuk meningkatkan kejelasan gaya dan kegunaan sambil mempertahankan fungsionalitas inti. Jadi buka aplikasi penambangan Pi untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembaruan yang tersebut ya. Nah, kemudian di sini di Pi Launchpad saat ini telah menyelesaikan distribusi token testnet kedua mereka, itu adalah Slice ya. Jadi kalian bisa jelajahi pengalaman pasca peluncuran dan lihat bagaimana likuiditas pool bekerja melalui fitur pelacakan harga baru. Jadi aplikasi Launchpad di Pi Browser itu menampilkan detail alokasi individu, harga peluncuran dan harga token efektif. Jadi akses ke likuiditas pool Slice serta bagian yang melacak perubahan harga Slice relatif terhadap tes Pi ya. Dan kalian bisa buka aplikasi mynepi.com juga ataupun di aplikasi handphone kalian untuk mempelajari lebih lanjut tentang peluncuran Slice token mereka, token testnet dan mekanisme likuiditas poolnya. Nah, kemudian dalam model Pi Launchpad, project-project telah menerbitkan token sebagai alat memperoleh pengguna bagi aplikasi mereka dan bahkan mengintegrasikan token tersebut langsung ke dalam fungsionalitas produk ya, seperti akses, pembayaran, reward, dan bahkan tata kelola. Jadi alih-alih diambil oleh project penerbit, hasil dari Pi dari peluncuran token mereka itu dialokasikan ke likuiditas pool bersama dengan token ekosistem yang memulai fondasi likuiditas yang sehat sejak awal. Jadi untuk peluncuran uji Slice di testnet ini menghasilkan kolam likuiditas yang berisi Slice dan tes Pi. Selain mencocokkan pembeli dan penjual individu melalui buka pesanan terdesentralisasi tradisional di PDEX, bahkan likuiditas pool menggunakan algoritma pembuat pasar otomatis untuk menghitung pertukaran berdasarkan jumlah kedua aset yang saat ini dipegangnya. Jadi benar-benar menarik banget ya pembaruan dari si Pi tersebut. Nah, kemudian kita lihat Pi mainnet saat ini sedang ditingkatkan ke protokol 26. Jadi batas waktunya hingga tanggal 11 Agustus. Jadi semua operator node mainnet itu harus menyelesaikan peningkatan sebelum batas waktu untuk tetap terhubung ke jaringan. Jadi kalian bisa lihat di mynepi.com juga. Dan protokol 26 ini merupakan tonggak penting menjelang peningkatan terakhir yang direncanakan. Jadi protokol 27 yang bakal diperbarui juga dengan 8 peningkatan sukses yang telah diselesaikan dalam beberapa bulan terakhir. 2 peningkatan terakhir ini juga itu akan membawa jaringan ke tingkat terkini dengan fitur protokol terbaru dan peningkatan serta fungsionalitas dari si Pi tersebut. Bahkan kita lihat di sini, Pi mainnet saat ini sedang meningkatkan ke protokol Pi26. Semua operator node juga harus menyelesaikan hingga paling lambatnya tanggal 11 Agustus ya. Jadi protokol Pi26 ini merupakan tonggak penting yang meningkatkan keamanan smart contract, kemudian pengelolaan status, interoperabilitas, dan bahkan kemampuan kriptografi menjelang peningkatan terakhir yang direncanakan yaitu di protokol V27 mendatang. Nah, kemudian di Special Pi Today 2026, ekosistem Quest menunjukkan partisipasi luar biasa dengan lebih dari 2,56 juta peserta pioneer dan lebih dari 1,78 juta diantaranya menyelesaikan setiap langkah untuk mengklaim lencana edisi khusus tahun ini. Bahkan diucapkan kepada kalian semua selamat kepada semua orang yang merayakan Pi Today dengan menjelajahi ekosistem Pi dan rilis baru Pi Today kalian, termasuk solo host, Pi sign in, dan Pi verify. Jadi ini yang ikut partisipasi banyak banget ya di spesial Pi Today ini bulan kemarin ya kalau nggak salah ya, 2 bulan lalu atau bulan kemarin ya. Jadi benar-benar luar biasa yang ikut partisipasi dalam merayakan Pi Today tahun 2026 ini. Yes, mungkin itu aja, gak muluk-muluk ya, cukup di atas $1 aja untuk harga Pi. Wah, kayaknya udah lumayan banget gitu ya, apalagi saat ini harganya masih di bawah jauh $1 ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan DR. Kenapa? Karena keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang benar santai. Jadi apabila mereka dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.